Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sama-sama kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sebagaimana salawat berserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in, yang telah bersabda, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Dan kalaulah manusia itu mengetahui keutamaan besarnya pahala pergi melaksanakan salat isya dan subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak. Dan beliau pula yang telah bersabda, basyiril musya'ina fi dhulam bil jannah, berikanlah berita gembira dengan syurga untuk orang-orang yang berjalan dalam kegelapan untuk melaksanakan salat subuh mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada kali ini adalah hadis nomor 6 dari kitab yang kita kaji, yaitu kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, lentera hati orang-orang saleh dan penyejuk mata orang-orang yang baik. Hadis, kata penulis rahimahullahu taala, al-haditsus sadisu sifatul muslim. Hadis nomor 6 adalah hadis yang membicarakan sifatul muslim, sifat muslim sejati. Mari kita simak hadis Nabi SAW yang berikut ini, yang menerangkan kepada kita kriteria muslim sejati, dan hendaknya kita menjadikannya sebagai cermin bagi pribadi kita sendiri, bukan kita sibukkan diri kita untuk mencerminkan orang lain. Mari kita cerminkan diri kita pada hadis Nabi SAW yang berikut ini. Kata penulis rahimahullahu taala, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salima al muslimuna min lisani wa yadi, wal muhajiru man hajar ma nahallahu an. Muttafaqun alaihi wa zada Tirmidzi wan Nasa'i, wal mu'min man aminahu an-nas wa ala dima'ihim wa amwalihim, wa zada al-Baihaqi wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu adalah orang yang mana muslim yang lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Wal muhajir, dan hijrah sejati itu, ini adalah kalimat yang lumayan populer ya di hari-hari ini atau di zaman kita ini, hijrah. Dan itu kalimat syar'i, kalimat yang datang dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Hijrah yang sesungguhnya adalah meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Itulah hijrah yang sesungguhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 100 dan Al-Imam Tirmidzi pada nomor 40 dan Imam Muslim pada nomor 40. Kemudian kata penulis, dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dan Nasa'i ada tambahan lafaz kalimat wal mu'min man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Mukmin sejati itu adalah orang di mana manusia merasa aman dari dia terhadap darah dan harta mereka. Artinya manusia tidak khawatir, tidak mengkhawatirkan
darah dan harta mereka dari kejahatan dia. Karena memang ada orang-orang di dunia ini manusia tidak merasa aman dari dia terhadap darah dan harta mereka. Ya, miami kalewat ji likur rumah pasti na yang gadah walaupun bermanuk kom gadah tidak apa. Ya, memang ada orang-orang yang model seperti itu. Nah, maka kata Nabi SAW, mukmin sejati itu adalah seorang yang manusia lainnya merasa aman dari dia terhadap darah dan harta mereka. Wazad al-Baihaqi, dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan kalimat wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Muslim mujahid, pejuang aksi bela Islam yang sesungguhnya adalah seorang yang melakukan aksi, melakukan jihad perjuangan melawan hawa nafsunya demi melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Ini aksi bela Islam yang sesungguhnya, perjuangan jihad yang sesungguhnya. Tatkala seorang mampu berjihad melawan hawa nafsunya demi melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Baik, dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan beberapa hal. Yang pertama, Nabi menerangkan kepada kita muslim sejati. Yang kedua, Nabi menerangkan kepada kita muhajir, orang yang hijrah, ya, penghijrah yang sejati. Yang ketiga, Nabi menerangkan kepada kita konsekuensi iman, mukmin sejati. Yang keempat, Nabi menerangkan kepada kita aksi bela Islam yang sesungguhnya, mujahid, ya, mujahid sejati. Empat hal ini Nabi SAW terangkan kepada kita, yang apabila kita memperhatikannya semuanya itu berkaitan dengan hablun minan nas, ya, dan hablum minallah pada kalimat mujahid. Nah, berikut ini catatan atau komentar dari penulis kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Kata beliau, وذلك أن الإسلام الحقيقي هو الاستسلام لله وتكميل عبوديته والقيام بحقوقه وحقوق المسلمين. Islam yang hakiki, Islam yang sempurna adalah seorang menyerahkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala, menyempurnakan ubudiyahnya kepada Allah dan melaksanakan hak-haknya Allah Jalla wa'ala. Haknya Allah secara umum adalah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Ini kalimat yang ringkas tapi isinya sangat luas, karena perintah Allah itu sangatlah banyak, sebagaimana larangan Allah juga amat banyak. Dan perintah Allah yang paling besar adalah tauhid, sebagaimana larangan Allah yang paling besar adalah syirik. Maka sungguh seorang belum dikatakan muslim sejati kalau dia belum mentauhidkan Allah dengan benar dan belum meninggalkan dosa syirik. Wa huquqil muslimin, dan juga melaksanakan hak-haknya kaum muslimin. Artinya jangan sampai dia memperbaiki hablum minallah tetapi dia lupa memperbaiki hablum minan nas. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, wala yatimul islamu hatta yuhibba lil muslimina ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang itu belum dikatakan muslim sejati, muslim yang sempurna keislamannya, sampai dia mencintai untuk kaum muslimin sesuatu yang ia cintai untuk dirinya, sebagaimana ia tidak menginginkan dirinya itu berada di jalan neraka Allah Jalla wa'ala. Maka demikian pula terhadap saudara-saudara muslim lainnya, dia akan menerangkan, dia akan mengingatkan saudara-saudaranya agar tidak berada di jalan-jalan yang dapat menyeretkan ia ke neraka Allah Jalla wa'ala, sebagaimana ia semangat untuk berjalan di jalan-jalan yang menuju syurga Allah Jalla wa'ala, maka demikian pula semangatnya dia untuk saudara-saudara muslim lainnya. Maka kata beliau, wala yatahaqqaqu dzalika illa bi salamatihim min syarri lisani wa syarri yadi. Aplikasinya adalah di mana manusia selamat dari kejelekan mulut dan kejelekan tangannya. Tidak suka memberi laqab, gelar, mencela muslim yang lainnya. Apakah muslim tersebut seorang penguasa ataukah rakyat jelata? Apakah muslim tersebut orang kaya ataukah orang miskin? Seorang pejabat ataukah rakyat jelata? Selama dia muslim, masuk dalam keumuman hadis ini. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang setiap muslim adalah bentuk kefasikan, dan memerangi setiap muslim adalah bentuk kekufuran.
Ini hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan Nabi bersabda umum, Nabi tidak mengecualikan. Nabi berkata setiap mencela setiap muslim adalah bentuk kefasikan. Nabi tidak mengecualikan. Kalau pejabat silahkan kalian cela, silahkan kalian caci maki. Kalau bupati, gubernur, perdana menteri, menteri, presiden, raja, takat juga BBI, ana masalah. Ya, enggak. Semuanya selama dia muslim, apakah dia orang miskin, rakyat jelata, seorang pejabat, seorang pemimpin, atasan, bawahan, selama dia muslim masuk dalam keumuman hadis ini. Hati-hati jangan sampai syaitan mempermainkan kita dalam hal ini. Terkadang syaitan mempermainkan sebagian kita, ya, seakan-akan ya mencela sebagian kaum muslimin karena gelar atau sifat mereka yang berbeda dengan yang lainnya, seakan-akan halal untuk dicaci maki, ya tidak seperti muslim yang lainnya. Ya. Kesannya demikian, padahal Nabi berkata umum. Nabi tidak mengecualikan. Ya. Nabi menyatakan sibabul muslim fusuq. Mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan. Setiap muslim, apakah dia seorang penguasa atau rakyat jelata, orang kaya atau orang miskin, pejabat ataukah bukan, orang Indonesia ataukah orang luar Indonesia, selama dia muslim, Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah. Undang-undang dasar kita di dalam berloyalitas al-wala' wal bara' adalah radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Bukanlah partai atau ormas organisasi tertentu sebagai dasar kita di dalam berloyalitas, apalagi nomor 1 dan nomor 2 bukanlah sebagai dasar kita di dalam berloyalitas. Dasar kita umat Islam dalam berloyalitas adalah radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Jangan dijadikan nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4 jika ada sebagai dasar kita berloyalitas dalam berwala wal bara. Al-wala wal bara kita dibangun di atas radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Innamal mu'minuna ikhwah. Siapa yang paling mulia di antara mereka? Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah dengan takwa, yang paling bertakwa kepada Allah, bukan yang paling mengikuti nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 atau mengikuti ormas ini, ormas itu, partai ini, partai itu, organisasi ini atau organisasi itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, dan orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan meninggalkan syirik dan pengada-adaan amalan baru di dalam agama Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mukminin itu seluruhnya bersaudara. Kita kenal dia ataukah tidak? Rival kita ataukah bukan? Saingan bisnis kita ataukah bukan? Apakah instansinya itu bertentangan dengan instansi kita ataukah tidak? Selama dia mukmin, innamal mu'minuna ikhwah. Undang-undang dasar kita di dalam berloyalitas sekali lagi bukanlah nomor 1 atau nomor 2, tetapi undang-undang dasar kita di dalam berloyalitas adalah radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita tidak mau dikotak-kotakkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufur. Mencela setiap muslim adalah bentuk kefasikan dan memeranginya adalah bentuk kekufuran. Ini hadis Nabi. Nah, ini hadis Nabi. Nah. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara man aslam wa lam yadkhulil iman fi qalbihi la tu'dhil muslimin wa la tattabi'u awratihim fa inna man tatabba'a awrata akhi tatabba'a Allahu awratah wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahhu walau kana fi jawfi baitihi. Ini hadis yang luar biasa, teguran buat kita semua jamaah, teguran buat saya dan jamaah sekalian. Nabi menyatakan, wahai orang-orang yang mengaku Islam padahal iman belum masuk ke dalam hatinya, kata Nabi. Bahasa yang cukup pedas ya, bahasa hadis Nabi. Kata Nabi, wahai orang yang Islam
ya, menganut agama Islam, tetapi iman belum masuk ke dalam kalbu kalian. La tu'zil muslimin, jangan kalian sakiti kaum muslimin. Ya. Nabi berkata umum, kaum muslimin, apakah dia orang miskin atau orang kaya? Ya. Dia pejabat ataukah rakyat jelata? Atasan atau bawahan? Raja ataukah bukan? Apakah seorang gubernur, seorang bupati, camat, ya, menteri, perdana menteri, raja, presiden, atau dengan gelar-gelar yang lainnya? Kata Nabi, jangan kalian menyakiti kaum muslimin dan jangan kalian mencari-cari kejelekan seorang mukmin, karena setiap kita itu pasti memiliki kejelekan, ya kan? Kalau ingin mencari-cari ya kejelekan, semua kita punya kejelekan, enggak perlu kita cari. Bahkan itu sifat kita anak Adam. Kata Nabi, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu banyak berbuat salah. Banyak khata, sirah mubalaghah. Bukan sekadar berbuat salah. Nabi bilang kullu bani Adam, seluruh anak Adam. Ini kalimat kul. Dia seorang ulama ataukah bukan ulama? Dia seorang pejabat ataukah bukan? Selama dia anak Adam, sifatnya ini kata Nabi. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti banyak berbuat kesalahan. Dan setiap orang yang banyak berbuat kesalahan, paling baiknya adalah yang paling banyak taubatnya. Makanya dalam Islam, ya, bukan kita pikirkan kejelekan dan kerusakannya, tetapi tugas kita adalah memperbaikinya, menasihatinya dengan etika, ya. Nasihat secara empat mata dan mendoakan dia agar dapat hidayah, ya, dan diperbaiki oleh Allah. Bayangkan sahabat Abdullah bin Mas'ud, para sahabat Nabi, orang-orang yang sudah dijamin masuk syurga, jamaah. Ya, recommended untuk mereka langsung dari Allah, turun dari 7 lapis langit untuk mereka. Nabi yang langsung merekomended mereka. Beliau berkata apa jamaah? Kata beliau, andai kata dosa itu punya bau, demi Allah tidak akan ada satupun orang yang mau duduk di sampingku. Siapa yang berkata demikian jemaah? Apakah sekedar ulama kelas nasional, kelas internasional? Beliau seorang sahabat Nabi, ya, ahli tafsir. Mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah. Mereka belum mati sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana santunnya, bagaimana kerendahan hati beliau. Tidak ada sikap dan ucapan di antara mereka yang mengesankan bahwa orang lain pasti semuanya masuk neraka. Lihat bagaimana ketawadhuan mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud, andai kata dosa itu punya bau, niscaya demi Allah tidak ada sesuatu pun di antara kalian yang mau duduk bersama saya. Masya Allah, ya. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikianlah Islam. Makanya di zaman itu orang-orang non-Islam masuk Islam karena ketawadhuan mereka, ulama di masa itu, kesantunan mereka, kelemah lembutan mereka, akhlak mereka yang sangat mulia. Maka Nabi menyatakan, wahai orang-orang yang mengaku Islam padahal iman belum masuk ke dalam kalbu kalian, janganlah kalian sakiti kaum muslimin dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan seorang muslim. Apa bahayanya? Kata Nabi, barang siapa yang suka mencari-cari kesalahan saudaranya yang muslim. Ingat, kalimat muslim mencakup seluruh muslim. Adapun antara hati, dalam hati dia, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, itu pencitraan ataukah bukan, kita enggak diberi tugas oleh Allah untuk membaca isi hati orang. Ya, tugas kita menilai eksternalnya. Adapun internalnya itu antara dia dengan Allah. Jangankan orang di luar masjid, di dalam masjid pun belum tahu kita. Antum saya sedang berceramah, enggak tahu antum isi hati saya sedang sombong atau sedang riya, ya kan? Mungkin juga ada orang yang sedang salat, kita menilai dia baik sedang salat, mati dalam keadaan salat baik, husnul khatimah insyaallah. Walaupun bisa jadi itu su'ul khatimah apabila dia salat dalam keadaan riya, mati dalam keadaan riya. Tugas kita melihat eksternalnya, ya. Tidak boleh sembarang menuduh orang lain, tujuannya itu riya, tujuan ini adalah dan itu. Nabi menyatakan, orang yang suka mencari-cari kesalahan saudara muslimnya, pas Allah akan mencari-cari kesalahannya, dan barang siapa yang Allah mencari-cari kesalahannya, maka Allah akan menyingkap kesalahan dia tersebut sekalipun dia sedang bersembunyi di dalam rumah ibunya. Dan ini fakta. Setiap ada orang yang menjelek-jelekkan orang lain, enggak lama kejelekan dia pun disingkap oleh Allah, siapapun dia, di dunia dan di akhirat. Mending kalau di dunia disingkap oleh Allah, selesai, ya kan? Karena semakin berat ujian di dunia, semakin berkurang pula ujian di akhirat. Tapi kalau aib kita di dunia Allah tahan,
Allah singkap di akhirat. Ini yang lebih mengerikan. Kenapa? Karena di akhirat, di padang mahsyar, seluruh manusia yang pernah hidup di dunia berkumpul saat itu. Dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat. Kejelekan kita yang dibongkar oleh Allah didengar oleh seluruh para nabi dan para rasul. Diperlihatkan oleh Allah di depan Nabi Muhammad SAW, di depan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini lebih memalukan lagi di depan hamba-hamba yang mulia. Umar rupaji gata lagi anda kau engkau malah ada. Ika Nabi kebongkar oleh Allah Jalla wa'ala. Ika para Nabi dan para Rasul. Dan di dalam surat An-Nur Allah berfirman, Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan kesalahan saudaranya. Kesalahan berarti apa? Memang betul dia buat salah, apalagi belum tentu betul, apalagi hoax. Ini betul dia buat kesalahan, dia buat maksiat betul. Kemudian ada orang yang menyebarkannya, dia share, maka bagi dia azab yang pedih di dunia dan akhirat. Kata para ulama, bisa jadi dosa orang yang menyebarkan kesalahan saudaranya itu lebih besar daripada orang yang melakukan kesalahan itu sendiri. Misalkan ada orang berzina, rakyat atau pejabat, mungkin setelah berzina dia bertobat, ya kan? Kemudian tersebar video tersebut, kita share kemana-mana, sehingga ada 1000 orang menonton video itu sebab 2 jari jemari kita. Berapa ribu orang, berapa ribu dosa yang harus kita tanggung? Orang lain mencaci maki, 5.000 orang mencaci maki orang ini gara-gara video yang kita share. 5.000 dosa orang yang harus kita tanggung setelah kita menanggung dosa kita sendiri. Hati-hati jemaah, apalagi zaman media ini. Orang terkadang nampak di masjid, Masya Allah begini, begitu kita lihat apa yang dia share di berita-berita, andai kata itu benar, tapi itu masuk ke dalam hadis dan ayat ini, menyebarkan kesalahan seorang muslim, apalagi itu belum tentu benar. Ya, bisa jadi hoax. Ya, dan Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Setiap kalimat yang keluar dari mulut itu dihisab jamaah. Ini sangat ngeri jamaah. Semenjak kita berumur baligh sampai meninggal dunia, seluruh kalimat, seluruh kata yang keluar dari mulut kita akan dihisab dan akan dipertanggungjawabkan. Okelah kalau di dunia ini kita punya kekuatan, orang enggak mampu menghukumi kita. Kita kebal hukum, atau kita banyak jamaah sehingga mungkin pihak-pihak tertentu ingin memperkarakan kita, mikir panjang, nanti kalau dia diperkarakan ribut ini negara. Baik, setelah itu kemana kita? Begitu mati, apakah ada yang bisa kebal hukum? Ada yang bisa kebal malaikat maut? Bisa kebal azab di alam barzah? Ya, yang sebagian penduduk alam barzah diperlihatkan oleh Nabi, perut mereka diisikan kala jengking dan ular oleh Allah Jalla wa'ala. Itu diperlihatkan kepada Nabi ketika beliau Mi'raj. Nabi terkejut melihat ada sebagian orang dalam kuburannya, perutnya diisikan kala jengking dan ular oleh Allah. Ketika Nabi bertanya kepada Jibril, siapakah mereka? Maka Nabi menjawab, mereka para pemakan riba, pemakan harta haram. Ini sebagai contoh. Demikian juga kalimat. Dan karena kita memiliki tahta, memiliki jamaah yang banyak, bisa berkata sesuka kita, mengeluarkan fatwa sesuka kita. Ingat, semua itu dihisab. Dari semenjak umur kita sudah balik sampai mati, semua itu perkata. Kita mungkin kata yang tadi 1 jam aja udah lupa ngomong apa aja tadi, ya kan? Apalagi kata yang keluar seumur hidup. Begitu datang di hari kiamat, kata Allah, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba shahida kafa bika al-yawma 'alayka hasiba. Nah, subhanallah, kita datang catatan amalan udah penuh. Dari semenjak umur balik kita sampai mati, seluruh ucapan, seluruh perbuatan tercatat di situ. Menit ini, hari ini kamu melakukan ini di kamar sendirian, ketika ini, di dalam ini, di tempat ini, depan. Subhanallah, semua berada di dalam catatan tersebut. Nah, maka Nabi menyatakan orang yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, apakah muslim tersebut seorang pejabat, seorang pimpinan negara atau rakyat jelata, maka pasti Allah akan singkap kejelekan dia juga. Allah akan bongkar kejelekan dia, siapapun dia, ya, siapapun dia, apapun gelarnya. Ini peringatan dari Allah dan Rasulnya. Maka dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, laisal mu'min la'anan wala ta'anan.
Mukmin itu tidak suka melaknat. Mukmin itu tidak suka mencaci maki. Di dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Innallaha yubghidul fahishal badhi." Allah itu sangat murka kepada orang yang kotor dan jorok kata-katanya. Kotor kata-katanya, kasar kata-katanya. Ada yang berdalil bahwa Nabi pernah melaknat beberapa kabilah yang membunuh beberapa sahabatnya, Bani Lahyan, Zakwan. Nabi melaknat mereka. Maka jawabannya barakallahu fiik, yang dilaknat oleh Nabi adalah kaum musyrikin, bukan seorang muslim. Mereka adalah kaum musyrikin. Kaum musyrikin. Yang kedua, mereka telah membunuh 70 para sahabat Nabi yang ahli Al-Qur'an. Itu pun Nabi melaknat ya di dalam salatnya, qunut nazilah. Bukan sehari-hari beliau melaknat, cuma sekali. Itu pun ditegur oleh Allah, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada urusan kamu dalam masalah ini, maksud dalam menentukan hidayah. Rupanya sebagian mereka malah dapat hidayah Islam setelah itu. Fir'aun jamaah, ada pemimpin yang lebih jahat daripada Fir'aun sepanjang sejarah, dari semenjak Fir'aun muncul di permukaan bumi? Tidak ada jamaah. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun alaihissalam, pergilah kamu ke Fir'aun, dakwahi mereka, berlemah lembutlah engkau dengan mereka, gunakan kata-kata yang santun, langsung ke Fir'aun, bukan dari jauh. Ya, Nabi Musa dan Nabi Harun perintahkan oleh Allah untuk menasihati Fir'aun dengan langsung pergi menghadap ke Fir'aun, bukan dari pentas, dari tempat yang jauh. Wahai Musa dan Harun, pergi langsung temui Fir'aun, nasihati dia, faqula lahu qawlan layyina, dengan kata-kata yang lembut, santun, agar dia mau menerimanya, agar dia mau mengingat Allah, agar dia takut kepada Allah. Karena kalau sudah caci maki dari jarak jauh lagi dan tidak langsung empat mata, jangan orang yang punya kekuasaan, kita sendiri mungkin, ya jangankan orang lain, mungkin nasihat orang tua kita sendiri nggak akan masuk ke dalam hati kita, ya kan? Misalkan ada abang kandung kita, dari jauh dia berteriak menasihati kita, sudah dia nasihati dengan cara yang kasar, kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Kemudian dari jauh lagi, sudah dari jauh kita nggak dengar, orang lain malah yang mendengar nasihat itu untuk kita. Kira-kira kita bisa nggak menerimanya? Saya yakin tidak akan bisa kita menerimanya. Apalagi orang lain yang nggak ada kaitan hubungan, nggak ada jasa kita untuk dia. Lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada kita akhlak jamaah. Yang terkadang kita tidak sadar telah meninggalkan akhlak Islam dan kita meyakini itulah bentuk perjuangan untuk Islam. Padahal itu adalah bentuk pencorengan terhadap agama Islam. Lihat ini hadis Nabi SAW. Fir'aun saja seperti itu. Padahal Fir'aun siapa jamaah? Yang berkata ana rabbukumul a'la. Ini Fir'aun, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Apalagi kejahatan Fir'aun, seluruh anak Bani Israel dibunuh yang laki-lakinya. Kalau Bani Israel lahir anaknya, kalau perempuan yang lahir boleh hidup. Kalau yang lahirnya laki-laki dibunuh. Fir'aun jamaah. Ini Fir'aun. Bukan sekedar menjual negara ke asing. Bukan sekedar BBM naik di zaman dia. Tapi Fir'aun di zamannya berkata ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang maha tinggi. Siapa yang berani menyatakan ada Tuhan selain saya bunuh. Ini Fir'aun. Dan dia menyatakan kepada menterinya Haman, buatkan untuk saya paramik, saya mau ke langit, ingin bertemu dengan Tuhan yang Musa. Berarti bagaimana sudah kejahatan Fir'aun? Bani Israel yang lahir anaknya laki-laki dibunuh hidup-hidup. Kalau lahirnya anak perempuan boleh hidup. Khawatir nanti kerajaan dia akan direbut oleh Bani Israel. Subhanallah. Sekian Bani Israel yang laki-laki dipenjara oleh dia, enggak bertemu dengan istri-istri mereka. Sampai Nabi Musa diutus oleh Allah untuk mendati Fir'aun untuk melepaskan Bani Israel. Pesan Allah kepada Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, datangi langsung Fir'aun, nasihati dia dengan kata-kata yang lembut dan santun agar dia mau mengingat dan takut kepada Allah Jalla wa'ala. Ini pesan Al-Quran cukup jelas. Pesan-pesan hadis Nabi SAW cukup jelas. Dan ingat jamaah, dari semenjak umur kita balik sampai mati, seluruh kalimat yang sudah keluar dari mulut kita itu akan kita pertanggungjawabkan. Itu akan dihisab oleh Allah Jalla wa'ala.
Maka hendaknya semua ucapan yang akan kita keluarkan kita timbangkan dulu dengan Al-Quran dan hadis. Bertentangan enggak dengan Al-Quran dan hadis yang dibangun di atas pemahaman para ulama salaf, para sahabat? Kalau benar, keluarkan, ya. Biar manusia mencaci maki, mencela, ya, melakopmu. Nanti di hari kiamat kita saling berhadapan di hadapan Allah di Al-Qantarah. Selama yang kita ucapkan kita lihat tidak bertentangan dengan agama Allah, dan itulah yang semestinya, ya, dalam agama kita, maka ucapkan walaupun jutaan manusia mencela kita, karena kemuliaan itu di tangan Allah bukan di tangan manusia. Sebagaimana kerendahan itu hanya di tangan Allah bukan di tangan manusia. Doa yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya, qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apa yang perlu kita khawatirkan? Seorang yang punya tauhid, yang punya akidah, dia enggak pernah gelisah, enggak pernah galau atas ucapan dan celaan manusia terhadapnya. Dia keluarkan statementnya, dia anggap ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis, udah. Dia enggak perlu bingung apa kata manusia, bagaimana di medsos, apa tanggapan orang, apa komentar orang. Ya, akhirnya buat klarifikasi, buat ini, enggak. Dia keluarkan. Nanti di hari kiamat kita saling berhadapan di hadapan Allah dan semua kita akan dihisab. Dan dia yakin kemuliaan di tangan Allah, sebagaimana kehinaan itu juga dari Allah, bukan dari manusia. Ya. Nabi SAW bersabda, innama ju'ila dzillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Kehinaan dan kerendahan itu hanya menimpa orang-orang yang menyelisih agamaku. Syirik dan bid'ah sedikit pun bukan dari agama Islam. Kerendahan dan kehinaan itu hanya menimpa orang-orang yang menyelisihi agamaku, kata Nabi SAW. Nah, orang yang memiliki tauhid dan akidah enggak bingung dia. Tapi kalau orang yang orientasinya dunia, bingung dia. Mengeluarkan statement, akhirnya kirim jubirnya untuk mengklarifikasi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Cek lagi, bagaimana di medsos, apa tanggapan publik dan seterusnya. Mana tengah malam, bubuh hanji dan menglih, sedang memikir apa tanggapan publik. Ya. Tapi kalau seorang mukmin punya akidah, pergi pegai. Ơi khơn, bài khơn cái đi, hãy khơn lê im đi, hãy im lê yêu khơn lắm, hãy khơn lê yêu im lắm, hãy im lê yêu khơn lắm. Cả khơn cứ hãy cả khơn lê cả im lê cả khơn lắm, hãy cả im lê cả khơn lắm, hãy cả khơn lắm, cả im. Tinggal hari kiamat mati di qantarah, kita berhadapan di hadapan Allah, saling menuntut. Selesai. Semakin banyak orang yang mencela, alhamdulillah, itu sebuah kemenangan dan kemuliaan untuk kita dari Allah. Berarti semakin banyak orang yang menanggung dosa kita. Lihat bagaimana Nabi SAW menerangkan kepada kita. Semestinya seorang mukmin, muslim yang sejati adalah muslim lainnya, di mana muslim yang lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Nah, yang kedua kata Nabi, muhajir hijrah yang sesungguhnya adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Jalla wa Ala. Ini makna hijrah yang umum. Adapun makna hijrah yang khusus yang wajib atas sebagian orang saja dikarenakan sebab-sebab tertentu adalah hijrah berpindah dari negeri kekufuran ke negeri Islam. Itu wajib untuk sebagian orang, ya, apabila dia berada di negeri orang kafir, karena Nabi berlepas diri dari orang yang mati di negeri orang kafir. Naam, ya. Hijrah secara umum yang seluruh orang harus melakukannya, yang sifatnya fardhu ain, adalah hijrah meninggalkan apa saja yang Allah larang. Di antara perkara yang Allah larang dan itu yang paling besar adalah syirik. Kemudian mengada-adakan ibadah baru dalam agama Allah dan maksiat-maksiat yang lainnya. Jangan sampai kita lupa apa itu hijrah dan apa itu perjuangan untuk Islam yang sesungguhnya, sehingga kita menyangka bahwa apa yang sedang kita lakukan adalah bentuk perjuangan untuk Islam, tetapi kita melupakan perjuangan yang sesungguhnya buat Islam, yaitu meninggalkan larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah pada diri kita terlebih dahulu. Nah, adapun orang lain maka kita nasihati semampu kita. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Adapun orang lain semampu kita. Kita beri nasihat, mampu dengan tangan, kalau dia anak kita berarti bisa dengan tangan. Bukan anak kita, bukan anak buah kita, dengan lisan. Enggak mampu dengan lisan, kata Nabi, fa biqalbi, dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Ya, yang paling wajib qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini yang perlu kita renungi jamaah.
Yang perlu kita pusatkan pikiran kita bagaimana kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Malaikat maut datang, kita udah siap. Sekarang detik ini kita mati, udah siap jamaah? Detik ini kita mati, detik ini langsung dapat azab dan dapat nikmat di alam barzah. Ya. Walaupun jasad kita mungkin udah bertahun-tahun belum dikuburkan, tetap ya. Ruh alam barzah langsung semenjak mati sampai hari kiamat kita di alam barzah penuh dengan nikmat atau adab, tidak ada yang ketiga. Sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat datang, belum selesai. Ada padang mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada nasyrus suhuf, ada as-sirat, ada al-qantarah, ada al-a'raf. Baru setelah itu syurga atau neraka. Ini yang perlu kita pikirkan. Detik ini mati, sudah siap? Ya. Jangan sampai kita menjadi seperti lilin. Atau kita ingin membicarakan perkara-perkara besar yang sebenarnya itu bukanlah kewajiban kita. Walaupun itu wajib, mungkin mati fardu kifayah. Sedangkan gara-gara melakukan hal itu fardhu ain kita tinggalkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Lanjutan hadis ini kita lanjutkan pada pertemuan mendatang karena ini hari kerja. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.